Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika, dan kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang sistem koordinat yang menentukan titik X dan titik Y, titik aksis dan titik ordinat, sehingga menghasilkan titik koordinat untuk menentukan sebuah posisi. Kemudian kita awalnya juga sudah belajar tentang pola bilangan dan deret bilangan. Dan sekarang kita memasuki bab baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Di sini saya cantumkan gambar Galileo. Selain dia ini ilmuwan ahli astronomi, dia juga salah satu yang meneliti tentang fungsi. Lanjut saja, kita masuk ke dalam pelajaran. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke definisi dari relasi. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi A dan B di sini bisa kalian ganti abjadnya sesuai dengan yang kalian mau. Ini bisa B, C, D, E, dan semacamnya. Bisa diganti dengan huruf apapun yang kalian mau. Kemudian relasi biasanya digambarkan dengan diagram panah. Contohnya di sini adalah relasi gemar olahraga. Di sini ada himpunan A yang berupa namanya, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Penny. Kemudian yang B ini merupakan kegemaran olahraga dari mereka. Jadi Rizka di sini digambarkan ada panah-panah di sini yang menyatakan bahwa Rizka ini gemar dua olahraga, yaitu badminton dan renang. Dimas menyukai sepak bola, Chandra juga menyukai sepak bola saja, Dira juga menyukai badminton dan basket, sementara Reni menyukai badminton dan basket. Jadi bisa dinyatakan dalam diagram panah seperti ini. Kemudian selanjutnya juga bisa dinyatakan dalam diagram kartesius seperti kita telah belajar pada sistem koordinat. Jadi di sini garis horizontal atau garis tik ya, di sini bisa ditulis himpunan A-nya atau himpunan nama-namanya di sini. Kemudian yang B bisa ditulis dengan olahraga kegemaran mereka. Kemudian dikasih tanda atau titik-titik di sini untuk menentukan bahwa Rizka ini suka badminton, Rizka suka renang. Kemudian Dimas karena hanya suka sepak bola maka diberi tanda di sepak bola saja. Kemudian selain dua cara untuk menyatakan relasi, ada satu cara lagi, yaitu menyatakan dalam pasangan berurutan. Yang tadi dalam gambar yang tadi, Rizka kan suka dua olahraga, yaitu renang dan badminton, sehingga bisa ditulis Rizka, renang, Rizka, badminton, dan seterusnya. Selanjutnya ini contoh soal, kalian bisa kerjakan ini ya. Jadi soalnya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Hasilnya adalah sebagai berikut. Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Nyatakan di sini dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Jadi kalian nanti buat himpunan A-nya yaitu namanya, kemudian himpunan B-nya berupa warna-warnanya. Kemudian dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Silahkan dicoba ya. Kemudian selanjutnya fungsi. Jadi fungsi itu merupakan himpunan A. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi fungsi ini termasuk relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Jadi syaratnya harus tepat satu menghubungkan antara A ke B. Misalkan yang tadi siapa namanya? Yang suka badminton dan renang. Jadi di dalam fungsi tidak boleh suka kedua-duanya. Jadi harus pilih salah satu. Di situ fungsi. Contohnya ini. Di sini ada contoh adalah bumbu dapur ya, bumbu dapur dan rasanya. Jadi di sini ada garam, gula, cuka, lada. Garam rasanya asin. Tidak ada garam yang punya misalkan rasa nanu-nanu. Kalau rasa nanu-nanu pasti permen gitu ya, permen nanu-nanu. Di sini garam itu rasanya asin, gula rasanya manis, dan seterusnya. Cuka, asam, lada, pedas.
Garam dipetakan pada asin ya, karena memang rasanya asin, sehingga asin ini disebut dari peta dari garam. Asin merupakan peta dari garam. Asam merupakan peta dari cuka. Manis merupakan peta dari gula. Selanjutnya dalam matematika, garam ini disebut sebagai prapeta dari asin. Garam prapeta dari asin. Gula merupakan prapeta dari manis, dan seterusnya. Kemudian istilah dalam fungsi. Istilah dalam fungsi yaitu daerah asal, domain. Di situ di relasi yang tadi berarti daerah asalnya yaitu ya garam, gula, cuka, dan lada. Jadi merupakan himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Kemudian daerah kawan yaitu daerah yang menjadi tujuan atau daerah yang menjadi pasangan dari daerah asal yang tadi rasa-rasanya asin, manis, asam, pedas. Nah, jadi di sini saya kembali lagi, di sini berarti daerah kawannya, termasuk pahit di sini, walaupun pahit tidak dipilih oleh bumbu dapur yang ada di sini, termasuk daerah kawan. Kemudian daerah hasil adalah daerah himpunan atau himpunan dari anggota daerah kawan yang mempunyai prapeta, jadi yang dipasangkan. Nah, dalam daerah sini saya kembali lagi. Di sini hasilnya adalah asam, asin, manis, pedas. Pahit tidak termasuk daerah hasil. Nah, kalau daerah, saya ulang lagi, daerah asalnya adalah garam, gula, cuka, lada. Daerah kawan semuanya masuk asam, asin, pahit, manis, pedas. Sementara daerah hasilnya adalah asam, asin, manis, pedas. Pahit tidak termasuk karena tidak punya teman, tidak dihubungkan dengan himpunan A. Seperti itu ya, jadi paham ya, dapat dipahami. Kemudian selanjutnya di sini contoh-contoh sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang fungsi dengan menggunakan angka, hubungan-hubungan bilangan, kemudian ada notasi-notasi matematika. Nah, kalian harus mengetahui dulu yang mana fungsi. Kemudian ini contoh-contohnya ya, silahkan dikerjakan. Misalkan 1 di sini. Nah, apakah ini termasuk fungsi? 2, 3. Nah, di sini termasuk fungsi ya, karena anggota K yaitu punya pasangan, kemudian dia tidak mendua. Sementara yang nomor 2 ini di sini kakak dari ya, anggota P di sini ada yang mendua. Jadi dia merupakan kakak dari Surya dan Yani. Ini bukan kakak dari siapa-siapa di sini. Jadi ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Selanjutnya. Kemudian ibu kota provinsi. Di sini satu-satu jelas ya. Jadi anggota atau himpunan A punya tepat satu anggota di himpunan B. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah fungsi. Sementara selanjutnya ini yang nomor 4, himpunan A dan himpunan B. Di sini A punya satu anggota, B punya satu anggota, tapi C punya 2 anggota. Di sini tidak termasuk fungsi. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini satu yang ini ya, C, himpunan C dan himpunan D. Dia punya tepat satu anggota. Jadi ini termasuk fungsi. Jadi yang dilihat adalah himpunan daerah asalnya. Daerah asalnya punya tepat satu yang jelas fungsi. Yang E ini, nah di sini punya dua panah atau mendua di sini. Yang R juga mendua. Sini nggak punya anggota atau tidak punya pasangan. Jadi di sini bukan fungsi. Dan yang terakhir ini, di sini tepat satu-satu sehingga di sini adalah fungsi. Saya rasa bisa dipahami ya penjelasan saya, dan saya cukup sampai sini dulu untuk pengenalan relasi dan fungsi. Saya harap kalian dapat membedakan mana fungsi dan mana bukan fungsi. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi secara lebih dalam dengan menggunakan rumus fungsi, sehingga nanti kita gambarkan baik dengan diagram Kartesius terutama biasanya diagram panah yang paling sering digunakan atau pasangan bilangan. Jadi nanti kita akan lebih dalam dengan menggunakan rumus-rumus matematika yang digabungkan dengan pasangan-pasangan seperti ini. Demikian pertemuan hari ini. Jika saya ada salah baik penyampaian dan juga presentasi yang saya tuliskan di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan seperti biasa, jadi bisa langsung ke saya. Dan jangan lupa belajar, juga tambah pengetahuan kalian dengan membaca, tetap membaca, dan jangan malas walaupun kita masih belum dapat berjumpa secara intensif. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.